Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rahmawati, kelas B11 jurusan PG PAUD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran Reggio Emilia dan High School. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Reggio Emilia. Reggio Emilia dikembangkan oleh Loris Maraguzzi dan para orang tua di sekitar Reggio Emilia di Italia setelah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini, Italia mengalami kehancuran, di mana orang tua menginginkan suatu pendekatan baru untuk mengajarkan anak-anaknya belajar, karena mereka menginginkan anak-anaknya menjadi individu yang mandiri. Dari pemikiran tersebut, maka terbentuklah suatu pendekatan Reggio Emilia yang berprinsip pada rasa saling menghormati, tanggung jawab, dan kebersamaan. Reggio Emilia adalah model pembelajaran yang menjadikan metode proyek sebagai metode utama dalam pembelajaran. Kurikulum Reggio Emilia. Inti dari kurikulum Reggio Emilia adalah perencanaan proyek sebagai hasil dari ketertarikan anak pada suatu hal. Jadi proyek ini bisa tumbuh dari pengalaman pertama yang direncanakan oleh guru untuk membantu anak dalam mengeksplor dirinya. Bisa juga dari kejadian spontan anak. Ciri utama pembelajaran Reggio Emilia. Yang pertama adalah menghargai anak. Di sini guru tidak boleh memaksakan. Ide dan materi itu terpusat pada anak. Yang kedua, menjalin hubungan. Maksudnya difokuskan pada hubungan keluarga, guru, dan masyarakat. Yang ketiga adalah ratusan bahasa. Banyak bahasa yang digunakan anak untuk mengekspresikan dirinya. Yang keempat, waktu. Pembelajaran di sini tidak bergantung pada jam ataupun kalender. Pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia memperhatikan perkembangan anak-anak dan hubungannya dengan lingkungan mereka yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peran lingkungan fisik. Maksudnya ruang atau tempat yang digunakan harus mendukung, menarik, dan mengundang minat anak. Yang kedua, peran lingkungan sebagai guru. Guru harus mengatur agar lingkungan belajar berperan mendidik, supaya anak bisa mengeksplor dan memecahkan masalahnya sendiri. Peranan guru dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, menyusun perencanaan dan perancangan. Pada saat guru merencanakan dan merancang kegiatan belajar mengajar, maka guru harus menentukan konteks dan tujuannya. Pembelajaran yang diberikan kepada anak itu harus memiliki tujuan, tidak asal memberikan materi. Yang kedua, menyiapkan bahan dan alam. Bahan dan alam itu tentunya harus aman. Bahan itu bisa berupa bahan alami ataupun daur ulang. Bahan dan alat itu harus bisa memprovokasi pembelajaran, mengembangkan indera, dan bisa juga bahan itu menimbulkan pertanyaan pada diri anak. Yang ketiga, menata lingkungan. Menata lingkungan itu ada yang namanya inspirasi ruang kelas. Ketika guru menata ruang kelas, maka ruang yang ditata itu harus menarik dan mengandung unsur pendidikan. Bahan atau ragam main yang ditata di ruang kelas itu harus sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Ada yang namanya atelier. Atelier itu adalah laboratorium sekolah yang biasa dipakai untuk penelitian dan eksperimen.
Yang keempat itu melakukan dukungan atau scaffolding yang berupa provokasi. Jadi maksudnya provokasi di sini adalah stimulus untuk membentuk anak supaya anak terpancing daya pikirnya, terus cara pemahamannya, rasa ingin tahunya, dan eksplorasi dirinya. Yang kelima, melakukan dokumentasi. Pada saat pembelajaran, guru itu melakukan dokumentasi yang terus-menerus dari awal proses sampai akhir, di mana pendokumentasian ini bertujuan untuk menganalisa dan menilai perkembangan anak. Yang keenam adalah melakukan penelitian berkelanjutan. Jadi maksudnya ketika setelah mendokumentasikan, guru dapat melakukan penelitian dari proses yang sudah didokumentasikan. Nah, penelitian ini bisa dilakukan dengan teman sejawat, dengan orang tua, atau dengan masyarakat, karena semakin banyak tugas kelompok yang meneliti, maka makin banyak cara untuk menafsirkan proses tersebut. Tujuan pendekatan Reggio Emilia: 1. Mengkomunikasikan kekuatan ide-ide dan hak-hak anak, potensi dan sumber-sumber yang seringkali terabaikan. Kedua, mempromosikan studi, penelitian, eksperimen dalam pembelajaran dengan konteks pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru. Yang keempat, menjadikan topik utama dari nilai-nilai penelitian, observasi, interpretasi, dan dokumentasi dari pengetahuan yang dibangun dari berpikir anak. Yang kelima, mengorganisasikan kunjungan terbimbing ke dalam program pendidikan, pameran budaya, seminar, dan kursus-kursus dalam isu pendidikan dan budaya anak usia dini. Pembahasan kedua adalah tentang model pembelajaran high scope. Pendekatan high scope dikembangkan oleh David Weikart yang dimulai atau digunakan pada tahun 1962. Program ini melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. Pendekatan high scope merupakan pendekatan yang berusaha menciptakan teknik dan strategi pembelajaran dalam berinteraksi dengan anak sehingga menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Konsep pendekatan high scope. 1. Anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian besar waktunya di dalam learning center yang beragam. Yang kedua, merencanakan, melakukan, mengulang. Artinya, guru membantu anak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan setiap harinya, melaksanakan rencana mereka, dan mengulang kembali apa yang sudah mereka kerjakan. Yang ketiga, pengalaman kunci. Artinya, pengalaman-pengalaman penting anak dipakai untuk pembelajaran. Yang keempat, penggunaan catatan anekdot. Catatan anekdot ini berfungsi untuk mencatat semua kemajuan atau perkembangan yang diperoleh oleh anak. Kurikulum high scope. Kurikulum high scope berasal dari dua sumber, minat dan pengalaman utama anak, yang merupakan daftar perilaku pembelajaran yang dapat diamati.
Rutinitas harian kurikulum high scope disusun dan tahapan rencanakan, lakukan, kaji, yang memberi anak kesempatan untuk mengungkapkan maksud tentang aktivitas mereka sambil membuat guru tetap terlibat dalam keseluruhan proses. Terakhir, tentang tujuan pendekatan high scope. Pendekatan high scope memiliki tujuan, yaitu berusaha untuk membantu anak berkembang di semua bidang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.